Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Skentia Aulia Rahma dari kelas 4AH2 NIREP 0305200169. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan pada usaha saya, yaitu produk teh herbal Teh Daun Kersen Muntingnya Calabura L. Nah, bab apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu manajemen kas, manajemen piutang, analisa laporan keuangan, peramalan keuangan, perencanaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan, dan yang terakhir rencana valuasi bisnis. Sebelum kita memasuki di subbab suatu manajemen keuangan, kenapa sih aku ingin memberitahu nih, kenapa sih manajemen keuangan bagi perusahaan itu sangat penting. Nah, hal ini merupakan salah satu strategi untuk memberikan suatu arahan atau mengkoordinasi untuk mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu perusahaan dan membuat perusahaan itu lebih tertata dalam prosesnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Lanjut, kita masuk ke bab manajemen kas. Kas sendiri sih itu apa artinya? Nah, kas sendiri itu merupakan segala sesuatu, baik yang berbentuk uang ataupun bukan, yang digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Dari pengertian kas, kita dapat mengetahui bahwa manajemen kas merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle cash dan perencanaan kas yang meliputi efisiensi pengumpulan kas, pengeluaran kas, serta investasi kas temporer pada saat belum yang dibutuhkan. Nah, alat yang penting pada perusahaan atau pada manajemen kas ini ya kas sendiri. Kas ini merupakan aktiva yang paling liquid, yang merupakan modal kerja paling tinggi pada tingkat likuiditas. Pada manajemen kas akan ada laporan arus kas, yang merupakan elemen untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Nah, di laporan kas ini biasanya menggambarkan seperti jumlah kas yang diterima, pendapatan tunai, investasi tunai, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan seperti beban-beban yang harus dikeluarkan seperti pembayaran utang, pengambilan prepay, beban-beban listrik, beban air, dan beban lainnya. Kemudian di laporan arus kas ini terdapat 3 jenis aktivitas. Yang pertama operasional, kedua investasi, dan yang ketiga pendanaan. Di operasional ini arus kas yang terkait dengan operasional perusahaan tersebut. Kemudian di investasi ini arus kas masuk dan keluar terkait aktivitas investasi perusahaan. Kemudian pada pendanaan arus kas yang terkait dengan aktivitas pembiayaan perusahaan seperti pengurangan dan penambahan modal pada masa periode tertentu. Nah, ini contoh buku besar dari transaksi kas pada usaha saya. Bisa dilihat seperti sewa gedung, belanja peralatan produksi, pembelian alat pengering oven, biaya-biaya lainnya. Ini tercantum di buku besar atau laporan kas perusahaan. Lanjut pada materi yang kedua adalah manajemen piutang. Piutang adalah aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. Nah, besarnya investasi dalam piutang ini ditentukan oleh volume penjualan kredit, syarat pembayaran kredit, ketentuan pembatasan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, dan kebiasaan atau karakter pelanggan. Dari jumlah piutang yang dimiliki perusahaan ditentukan oleh penjualan, persyaratan penjualan, standar kredit, pengumpulan piutang. Standar kredit ini adalah kualitas minimal kelayakan kredit seseorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan adanya standar tersebut,
perusahaan dapat meningkatkan penjualannya melalui penjualan secara kredit, namun tidak menimbulkan resiko piutang tak tertagih yang secara berlebihan. Karena jika berlebihan itu pasti akan membuat suatu perusahaan mengalami kerugian. Kemudian faktor dalam pemberian kredit. Apa saja sih yang bisa tuh kita jadikan tolak ukur pada faktor pemberian kredit? Yang pertama adalah kepercayaan. Jelas kita harus percaya dulu meyakinkan pemberian kredit ini. Kemudian kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Pada jangka waktu ini ditentukan melalui kesepakatan bersama. Kemudian di resiko ini misalnya ada tenggang waktu suatu pengambilan kredit akibat kayak misalnya kita telat bayar gitu. Jadi semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin besar pula resikonya. Kemudian balas jasa ini keuntungan dan pendapatan atas pemberian kredit. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari transaksi pada bulan Mei tanggal 9 tahun 2022 pada usaha saya, PT Rumah Sehat. Ini memperoleh pendapatan usaha 500.000 secara kredit. Nah, maka piutang usaha sama pendapatan usaha. Piutang usaha ini masuk pada aset dan penghasilan masuk dan pendapatan usaha masuk ke akun ke penghasilan. Lanjut, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu manajemen piutang. Rasio keuangan. Lanjut kita masuk pada materi rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa keuangan berdasarkan data yang terdapat pada laporan keuangan. Menggambarkan hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain. Fungsinya mengetahui optimalisasi keuangan, melihat efektivitas manajemen operasional, melihat optimalisasi penggunaan akuta, melihat tingkat kesehatan keuangan, dan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Kemudian rasio ini ada rasio likuiditas, yang dalamnya ada rasio lancar. Caranya mencari aset lancar dibagi liabilitas lancar. Kemudian rasio uji aksid, aset cepat dibagi liabilitas lancar. Kemudian model kerja menggambarkan kelebihan aset lancar dari liabilitas lancar dengan menggunakan rumus aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Kemudian ada rasio tingkat perputaran dagang, rasio tingkat perputaran persediaan. Nah, rumusnya pada perputaran piutang dagang ini penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Kemudian perputaran persediaan, rumusnya kas barang yang terjual dibagi rata-rata persediaan. Kemudian pada rasio solvabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Itu menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari kegiatan penjualan, akun kas dan akun lainnya. Rasio imbalan atas aset menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan imbalan dari penggunaan aset yang dikuasai perusahaan. Terus ada rasio imbalan atas ekuitas pemegang saham, laba per lembar, dan rasio arus kas. Nah, rasio arus kas ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan kas yang tersedia untuk perputaran operasi kegiatan perusahaan. Rasio arus kas ini terdapat ada dua, terhadap utang lancar dan menggambarkan kecukupan arus kas. Pada rasio arus terhadap utang lancar, rumusnya kas bersih operasi dibagi rata-rata utang lancar. Pada rasio kecukupan arus kas, akumulasi 3 tahun kas bersih dibagi akumulasi 3 tahun investasi, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen. Kemudian lanjut ke materi berikutnya adalah peramalan keuangan. Peramalan merupakan suatu kegiatan memperkirakan, memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Nah, dengan ini kita menggunakan data atau informasi yang relevan di masa
lalu gitu. Kemudian untuk memperkirakan kondisi ke depan ini, jika data yang kita gunakan itu semakin banyak, berarti peramalannya itu mempengaruhi. Jadi pertimbangannya itu semakin banyak juga. Sehingga dengan adanya peramalan tersebut, kita dapat mengetahui nih nanti ke depannya perusahaan kita itu bagaimana. Nah, strategi salah satunya dalam peramalan ini adalah strategi harga. Strategi harga ini menggunakan harga ini memainkan peranan yang sangat penting dalam penjualan, kemudian promosi juga. Nah, hasil peramalan ini memang tidak selamanya tepat, tapi tidak sesuai jauh. Tapi jika tidak sesuai jauh dari hasil peramalan, akan sangat berbahaya bagi suatu perusahaan. Kemudian tujuannya dalam peramalan keuangan ini membantu perusahaan memprediksi kondisi keuangan, perencanaan dalam pembuatan anggaran tahunan, perkiraan pendapatan, perencanaan produksi dan pemasaran, dan estimasi untuk kebutuhan keuangan perusahaan di arus kas perusahaan. Jenis peramalan ini ada 3, peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Di peramalan ekonomi ini, itu memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang atau dana yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan kita. Kemudian peramalan teknologi ini meluncurkan seperti produk baru, berarti kita membutuhkan alat sama teknologi yang canggih itu yang baru. Kemudian peramalan permintaan itu kita lihat dari penjualan produk kita, mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalannya untuk input, outputnya, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kemudian perencanaan keuangan. Lanjut nih materi kedua. Perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi. Dari perencanaan tersebut, kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan dan mengusahakan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Nah, perencanaan keuangan ini memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat diperkirakan kondisi perusahaan perlu menambah dana dari luar, bagaimana profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Perencanaan keuangan ini memberikan panduan bagi perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, perencanaan keuangan ini ada jangka panjang sama ada jangka pendek. Jangka panjang ini bagian dari rencana strategi yang terintegrasi dengan rencana produksi, pemasaran, asumsi umum, dan mengarah perusahaan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan tersebut. Kemudian pada jangka pendek itu, periode rencananya meliputi 1-2 tahun. Inputnya seperti ramalan penjualan, data operasi, finansial, sedangkan outputnya sejumlah budget operasional, budget kas, dan laporan keuangan performa. Kemudian perencanaan keuangan ini dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, kita memproyeksikan laporan keuangan. Kedua, menentukan dana yang dibutuhkan. Ketiga, meramalkan ketersediaan dana. Keempat, menetapkan dan menjaga suatu sistem pengendalian. Kelima, mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar. Keenam, menetapkan suatu sistem kompensasi. Manfaatnya mengetahui interaksi rencana keuangan untuk menunjukkan hubungan antara investasi dan pendanaan, menilai berbagai pilihan atau alternatif, menghindari kejutan-kejutan ini kayak menghindari ada suatu kejadian yang tidak terduga gitu dari proses usaha kita. Jadi kita tuh udah ada ini perencanaannya, kalau misalnya tiba-tiba kita butuhin uang berapa yang memang itu tidak terduga gitu. Kemudian ada memastikan kelayakan sasaran manfaatnya. Nah, tadi kan kita udah dari manajemen kas, manajemen piutang, terus habis itu peramalan, gitu kan, perencanaan. Nah, di sini kita masuk ke pengambilan keputusan keuangan. Keputusan keuangan merupakan rangkaian tindakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan untuk menuntun secara rutin sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang keuangan pada tujuan perusahaan. Prosedurnya gimana sih kita
melakukan pengambilan keputusan, itu yang pertama, kita identifikasi dulu persoalannya. Terus habis itu kita rumusin persoalannya, perinci persoalannya, rumuskan alternatif pemecahannya, memutuskan pilihan terbaik, pelaksanaan, dan menindaklanjuti. Pengambilan keputusan berkaitan erat dengan jangka waktu perencanaan. Perencanaan dalam keberadaannya dipecah menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tuh. Jadi misalkan pada usaha kita ini ada jangka pendeknya. Kita mau mendapatkan target penjualan di wilayah Jawa Tengah sama DIY pada tahun depan gitu. Ya, kita usahakan untuk keputusan keuangan tersebut bisa membantu kita untuk handle jangka pendek kita itu, ya keuangannya itu harus bisa mencukupi target kita untuk bisa menyesuaikan pasar di wilayah DIY sama di Jawa Tengah. Terus misalnya jangka panjangnya kita mau buka 20 cabang atau 2 cabang pada tahun berikutnya atau bulan depannya, berarti kita butuh peralatan baru, butuh, karena buka cabang otomatis juga harus punya produk baru juga. Kalau misalnya cuma satu produk itu bisa bikin konsumen kita itu berkurang. Makanya kita melakukan inovasi produk dan melakukan penambahan cabang pada usaha kita. Terus kita melakukan kerjasama juga pada perusahaan lain. Nah, ini contoh rasio-rasio keuangan indikator rekapitulasinya. Dari tabel ini itu tuh dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 mengalami kenaikan likuiditas yang disebabkan oleh adanya nilai kas yang naik. Penilaian tingkat likuiditas ini dikatakan baik, walaupun nampak kurang ideal pada rasio posisi kas. Karena memang kalau ada yang naik, ada yang turun. Tapi secara umum, kita sudah mengalami kenaikan dari tahun 2019. Yang terakhir, evaluasi bisnis. Tadi udah keputusan, perencanaan, langsung ini kita evaluasi. Evaluasi itu proses analisis menentukan proyeksi nilai terdiri dari sebuah perusahaan yang mengukur jumlah keseluruhan aset dari perusahaan. Cara menghitungnya dengan perbandingan pasar, valuasi aset, discounted cash flow, sama revenue. Kita pakai tiga pendekatan aset, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan. Nah, di pendekatan aset ini apa sih pengertiannya? Di pendekatan aset ini kita akan melakukan yang namanya penilaian berdasarkan aset-aset pada usaha kita. Terus di pendekatan pasar, kita melakukan pembandingan objek penilaian dengan perputaran penjualan. Terus di pendekatan pendapatan, kita melakukan konversi manfaatnya secara ekonomis atau pendekatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek penilaian pada tingkat tersebut. Kesimpulannya, perencanaan keuangan dalam menjalankan usaha itu sangat penting. Manajemen keuangan itu sangat penting. Hal ini bertujuan agar dalam proses kegiatan usaha itu memiliki target dan dapat mencapai visi, misi, tujuan perusahaan. Peramalan dapat diartikan sebagai memperkirakan kondisi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam melakukan peramalan ini harus mempertimbangkan berbagai strategi yang akan digunakan. Salah satunya adalah strategi harga, karena bagaimanapun harga memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Kemudian pelaporan keuangan juga sangat penting, karena memang dari laporan keuangan ini kita akan mengetahui secara detail keluar masuknya dana yang kita butuhkan pada usaha yang kita jalankan. Jadi berfungsi untuk pelaporan informasi keuangan usaha kita.
yang terjadi neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, likuiditas, ekuitabilitas, itu ada semua di laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan ini kita bisa mencari investor, untuk menaksir jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang dari dividen tabungan dan hasil dari penjualan pelunasan jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman itu dapat kita handle dari pelaporan keuangan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.